wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Afra dari S1 Akuntansi STIM Muhammadiyah Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat pernyataan langganan atau Client Representation Letter. Client Representation Letter atau surat pernyataan langganan. Yang pertama, standar audit atau SA 580 dari SPAP sampai IAP mengatur tentang representation tertulis yang dalam praktik akuntan publik dikenal sebagai surat pernyataan langganan. Yang kedua, SA 580 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Kemudian yang ketiga, tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan atau audit fieldwork dan tanggal laporan akuntan publik. Tanggal tersebut menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal-hal atau kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Surat pernyataan langganan tersebut harus ditandatangani pejabat perusahaan atau klien yang berwenang, biasanya Direktur Keuangan dan Akuntansi atau Direktur Utama, dan dicetak di atas kop surat klien, walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh kantor akuntan publik. Pengertian Client Representation Letter adalah surat yang dibuat klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan etap atau PSAK. Yang kedua, bahwa semua data, catatan, dan laporan akuntansi, notulen, rapat direksi dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, misalnya piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca semuanya bisa tertagih atau sudah dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Kemudian, aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehan atau fair market value. Yang ketiga, utang atau liabilitas yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan dan tidak ada liabilitas kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di laporan posisi keuangan atau neraca. Ada tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aset yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aset apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Yang kelima, ada tidaknya liabilitas bersyarat atau contingent liability per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contingent liability adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Ada tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Yang ketujuh, ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya terjadi kebakaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan, namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Kegunaan Client Representation Letter. Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, pertama, klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan. Kedua, kesalahan pencatatan akan dilakukan klien. Ketiga, bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Isi dari Client Representation Letter. 1. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar atau laporan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan, dan arus kas. Yang kedua, tersedia
direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang atau liabilitas antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. 8. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang mungkin akan memengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. 11. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan setara kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Yang ke-13, rugi dan komitmen penjualan. Yang ke-14, hak atas aset, hak gadai atau atas aset dan aset yang dijaminkan. 15. Perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Yang ke-16, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang harus dipertimbangkan untuk diungkapkan laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Yang ke-18, liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Yang ke-19, tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan mengenainya oleh penasihat klien. 20, hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi atau persyaratan lainnya. Kesimpulan dari materi tersebut, client representation letter merupakan surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, antara lain manajemen harus bertanggung jawab penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan etap atau PSAK.